Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaji Kurniawan. Saya mahasiswa dari Universitas Kiai Haji Ahmad Musa Kisah Jember. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. NIM saya 230960-2002. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar tuntas dan penilaian autentik. Nah, langsung saja pendahuluan. Dalam proses pendidikan, keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur dari hasil akhir, tapi juga bagaimana peserta didik memahami materi secara menyeluruh. Konsep belajar tuntas itu menekankan bahwa setiap peserta didik harus mencapai tingkat penguasaan tertentu sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Sementara itu, penilaian autentik berperan penting dalam menilai kemampuan peserta didik secara komprehensif, baik dalam proses maupun hasil belajar. Dengan mengintegrasikan dua pendekatan ini, diharapkan pembelajaran menjadi lebih bermakna, adil, dan mampu mencerminkan kompetensi nyata peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada apa itu konsep belajar tuntas? Belajar tuntas atau mastery learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa setiap peserta didik harus mencapai tingkat penguasaan kompetensi secara optimal sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Belum menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis mastery learning, siswa harus mencapai tingkat penguasaan tertentu sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Jika siswa belum mencapai ketuntasan, maka diberikan kegiatan remedial, penguatan, atau bimbingan tambahan hingga mereka benar-benar menguasai materi tersebut. Jadi mastery learning atau belajar tuntas sesuai namanya adalah menuntaskan materi yang disampaikan oleh guru, benar-benar tuntas. Jadi guru bukan hanya menyampaikan kemudian ikut lanjut ke materi berikutnya. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, seharusnya seorang tenaga pendidik itu benar-benar melihat apakah siswa tersebut sudah paham, sudah tahu, dan sudah bisa mengoptimalkan dan mengamalkan materi tersebut. Ada beberapa komponen belajar tuntas. Salah satunya adalah tujuan pembelajaran yang spesifik. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara jelas dan terukur untuk menunjukkan kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Jadi dalam belajar tuntas kita harus tahu tujuan pembelajaran itu apa. Tujuan pembelajaran materi A itu tujuannya untuk memahami B misalnya. Jadi ketika sudah tahu apa tujuan dari kita memahami atau mempelajari materi tersebut, kita bisa melihat garis finishnya seperti itu. Yang kedua adalah pemberian umpan balik yang cepat dan tepat. Umpan balik yang diberikan itu setelah proses belajar untuk membantu siswa mengetahui kesalahan dan memperbaikinya. Jadi umpan balik itu bisa berupa soal, bisa berupa kuis, atau tebak-tebakan, lomba tebak-tebakan dalam kelas, seperti itu. Jadi memberikan umpan balik, memberikan kuis, apa hasilnya jika A digabung dengan B misalnya. Nah, ketika siswa menjawab itu, kita meluruskan, kita memberikan penjelasan tambahan, kita mengoreksi, dan lain sebagainya. Dan juga secara tepat dan juga cepat. Yang ketiga adalah penggunaan metode pembelajaran yang variatif. Metode pembelajaran yang beragam digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan gaya belajar siswa untuk mencapai ketuntasan minimal. Dalam memberikan pembelajaran, dalam memberikan materi, seorang guru harus menyesuaikan metode pembelajaran yang variatif. Misal metode nobar atau watching atau menonton. Bisa kita aplikasikan dalam pendidikan bahasa Arab, seperti kita melihat atau menonton film berbahasa Arab, kartun atau animasi berbahasa Arab. Kemudian siswa bisa disuruh menulis atau lain sebagainya. Atau juga metode langsung kita menjelaskan di papan tulis. Atau metode gambar, kita memberikan gambar, kemudian kita memberikan pertanyaan pada siswa dan lain sebagainya. Jadi kita menggunakan metode yang variatif untuk materi yang bervariatif juga. Kemudian yang keempat adalah kesepakatan perbaikan melalui pembelajaran remedial.
peserta didik diberikan kesempatan untuk memperbaiki hasil belajar melalui remedial agar mencapai ketuntasan. Semisal pada pembelajaran yang pertama siswa masih belum mencapai ketuntasan, ya, maka guru memberikan remedial, memberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai atau memperbaiki pemahamannya, seperti les khusus, tugas tambahan, atau pendamping belajar intensif, seperti itu. Nah, yang kedua adalah penilaian autentik. Penilaian autentik adalah secara konseptual adalah penilaian yang mana dapat dipahami sebagai proses pengumpulan informasi pribadi tentang pencapaian belajar peserta didik melalui berbagai bentuk tugas yang relevan dengan kehidupan nyata. Nah, tugas tersebut bisa berupa proyek, unjuk kerja, portofolio, observasi, maupun penilaian diri siswa. Selain itu, penilaian autentik juga menuntut keterlibatan aktif peserta didik dalam proses penilaian. Siswa tidak hanya menjadi objek penilaian, tapi juga dilibatkan dalam penilaian diri atau self-assessment, dan juga penilaian antar teman, peer assessment. Nah, jadi penilaian autentik itu bukan hanya melihat dari UAS ataupun melihat dari UTS, tapi penilaian autentik itu juga menilai mulai dari proyek, unjuk kerja siswa, pengumpulan tugas, portofolio, observasi, maupun penilaian diri siswa. Jadi penilaian autentik itu mencakup semua hal yang berhubungan di siswa, bukan hanya pas UTS atau pas ujian saja, tetapi mulai dia bagaimana dia belajar, bagaimana dia mengerjakan soal, bagaimana dia mengakhiri sebuah pembelajaran, dan lain sebagainya. Itu juga dinilai sebagai penilaian autentik. Ada beberapa kriteria penilaian tuntas. Nah, yang pertama adalah berorientasi pada proses dan hasil. Penilaian tuntas, ya, penilaian autentik maksudnya, itu berorientasi pada proses dan hasil. Jadi bukan hanya kita melihat hasil, tapi juga melihat proses. Bukan hanya melihat nilainya 90, nilainya 80, tapi bagaimana siswa tersebut mencapai nilai tersebut. Oh, dia mendapat nilai 80, tapi dia bersungguh-sungguh, dia berobservasi, dia menilai, dia melihat, menghitung, dan sebagainya. Dan juga kita melihat siswa nilainya 100 misal, tapi dia mengajarkan dengan cara mencontek atau lain sebagainya. Itu juga masuk pada penilaian tuntas. Jadi kita sebagai guru bukan tidak hanya melihat pada nilai akhir, tapi juga proses siswa tersebut dalam pembelajaran. Yang kedua adalah menilai keterampilan nyata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian autentik itu juga menilai keterampilan nyata. Jadi bukan hanya ketika pemahamannya di kelas, tapi juga praktek ilmu tersebut di masyarakat. Semisal dalam bahasa Arab, ya, kita di kelas mempelajari tentang percakapan, muhadasah, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ketika siswa tersebut di luar kelas juga mampu mempraktekkan ilmu tersebut di lingkungannya, bersama dengan teman-temannya, dengan gurunya, ataupun dengan yang lainnya. Yang ketiga, menggunakan berbagai teknik penilaian. Sesuai yang disebutkan tadi, bahwasanya penilaian autentik bukan hanya melihat pada nilai UTS ataupun nilai UAS ataupun nilai ujiannya saja, tapi juga melihat bagaimana nilai tugas, observasinya, proyek-proyek, praktek, dan lain sebagainya, seperti itu. Yang keempat, memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Setelah kita menilai semua itu, menilai ujiannya, menilai UTS, UAS, proyek, tugas, observasi, dan lain sebagainya, kita memberikan timbal balik, kita memberikan tambahan, kita memberikan sanggahan, kita memberikan perbaikan, kita memberikan masukan pada siswa tersebut. Nah, ada sebuah perkataan yang cukup menarik dari Grant Wiggins. Penilaian autentik adalah penilaian yang menuntut peserta didik untuk menunjukkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam tugas-tugas yang mencerminkan tantangan dunia nyata. Itu adalah esensi dari penilaian autentik. Jadi bukan hanya nilai secara angka, tapi juga nilai secara hasil dan juga kerja nyata. Oke. Yang ketiga adalah kaitan belajar tuntas dengan penilaian autentik. Nah, belajar tuntas, mastery learning, dan penilaian autentik merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat dalam upaya meningkatkan kualitas proses
dan hasil pembelajaran. Dalam pendekatan belajar tuntas, keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh sejauh mana peserta didik mampu mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, cara untuk mengetahui dia sudah menuntaskan atau belum yaitu dengan penilaian autentik. Nah, untuk mengetahui itu, ya kita perlu sistem penilaian yang mampu memberikan gambaran secara komprehensif mengenai kemampuan siswa. Nah, ini adalah peran dari penilaian autentik. Jika belajar tuntas, kita harus menuntaskan pembelajaran sampai benar-benar paham. Nah, cara kita mengetahui apakah siswa sudah benar-benar paham adalah dari melihat penilaian autentik. Bagaimana UAS-nya, bagaimana UTS-nya, bagaimana tugas, bagaimana proyeknya, bagaimana observasinya, dan lain sebagainya. Jadi kedua hal itu saling berkaitan dan saling menopang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.